Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan ayat 80. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang dikehendaki ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya kemateni, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 ini, pada peringatan hari ulang tahun Yohanes, judul renungan saya adalah Selamat Ulang Tahun. Bacaan diambil dari Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dan dilanjutkan dengan ayat 80. Saudari-saudara, 1 tahun sekali kita menerima ucapan selamat ulang tahun. Hari ini yang berulang tahun adalah Yohanes Pemandi. Yang selanjutnya dalam renungan ini hanya akan disebut sebagai Yohanes saja. Saudari-saudara, orang bijak berkata mengenai perjalanan hidup manusia sebagai berikut. Menjadi tua itu pasti. Menjadi dewasa belum tentu. Biasanya, normalnya, orang menginginkan sejalan dengan bertambahnya umur, dia juga bertambah dewasa. Pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk belajar beberapa hal dari Yohanes. Siapa tahu ini dapat membantu kita untuk menjadi lebih dewasa, menjalani proses hidup ini sehingga makin hari makin menjadi dewasa. Mungkin Anda sedang berulang tahun, menjadi kesempatan untuk merefleksikan hidup kita. Maka untuk mereka yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Tambah umur, tambah dewasa ya. Saudara-saudara, Yohanes ini suka omong sedikit tetapi nyelekit. Orang yang paling merasakan nyelekitnya Yohanes adalah Herodian.
Herodias maksud saya. Istri Herodes yang semula menjadi istri Filipus, saudara Herodes. Kita tahu kisahnya ketika Herodes ulang tahun, ibunya ini minta kepala Yohanes Pemandi. Saudara-saudara, kita tidak punya laporan banyak mengenai pengajaran Yohanes selain seruan untuk bertobat. Memang salah satu syarat untuk menjadi dewasa bagi Yohanes adalah bertobat. Dewasa berarti bertobat. Lalu bertobat berarti meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak efektif untuk mendukung proses pendewasaan diri. Bagi Yohanes bertobat berarti menghayati hidup reflektif. Tidak banyak omong, tetapi banyak berpikir, banyak merasakan, mengolah gerak batinnya, sehingga hidupnya tidak sembarangan. Hidupnya terarah kepada visi dan misi yang diembannya. Dalam refleksi ini, pertanyaan yang selalu relevan adalah, mau menjadi orang macam apakah aku ini? Kalau dalam bacaan Injil, orang-orang tadi bertanya, anak itu bertambah besar kuat dan rohnya, tetapi orang bertanya, menjadi apakah anak ini nanti? Suatu pertanyaan tentang misi kehidupan dan visi kehidupan maksud saya. Kemudian pertanyaan yang mengenai misi dan apa tugas yang harus saya selesaikan sebelum hidupku di dunia ini berakhir. Apakah memang betul begitu rancangan Tuhan untuk saya? Saudari-saudara, jika kita melakukan refleksi ini, maka apa yang perlu kita katakan dan lakukan itu menjadi jelas. Jika kita gagal melakukan ini, maka orang lain yang akan memanfaatkan hidup kita tanpa kita sadari untuk kepentingan mereka. Kita berpikir, berkata-kata, bekerja untuk mereka. Lalu setelah menjadi tua, kita sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Saudara-saudara, bagi Yesus, kalau bagi Yohanes tadi, dewasa berarti bertobat. Bagi Yesus, dewasa berarti menghasilkan buah. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kembali kepada gaya hidup Yohanes, kita bisa bertanya, aku mati meninggalkan apa ya? Buah macam apakah yang sudah kita hasilkan selama hidup ini? Sudah berapakah orang yang bahagia karena saya? Bahkan pada malam hari menjelang tidur, kita bisa bertanya, berapa orang yang sudah saya buat bahagia hari ini? Lukas menempatkan Yohanes pada awal Injilnya untuk mengatakan bahwa Yohanes dan Yesus memang saling melengkapi. Hidup ini harus disertai refleksi. Dan refleksi ini harus disertai tindakan supaya menghasilkan buah. Amin. Selamat ulang tahun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.